Bayangkan, ada sebuah kitab yang pernah ditulis, dibaca, lalu hilang dari sejarah. Sebuah teks yang tidak tercantum dalam kumpulan kitab resmi, namun berisi kata-kata yang menyingkap rahasia terdalam tentang jiwa manusia. Kitab itu disebut Injil Maria. Selama berabad-abad, nama ini hanya berbisik di antara para peneliti naskah kuno dan para pencari kebenaran sejati. Konon, kitab ini memuat ajaran spiritual dari seorang perempuan yang begitu dekat dengan Isa Al-Masih. Perempuan yang memahami ajaran sang guru bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman batin yang paling dalam. Namun seiring waktu, ajaran itu perlahan menghilang, dihapus, disembunyikan, dituduh sesat, atau mungkin terlalu berbahaya untuk dipahami manusia biasa. Mengapa Injil Maria dihapus dari sejarah? Apa yang diajarkan oleh Maria hingga membuat para penjaga kekuasaan rohani terguncang? Dan lebih dari itu, mengapa ajarannya terdengar begitu selaras dengan jalan spiritualitas yang menuntun manusia pada pengenalan diri dan Tuhan, sebagaimana yang sering disinggung dalam hikmah Islam dan tasawuf? Dalam perjalanan ini, kita tidak akan membicarakan agama secara formal. Kita tidak akan berpihak pada keyakinan tertentu. Kita akan menelusuri ajaran ini sebagai cermin kesadaran kuno, sebuah jendela menuju pemahaman tentang jiwa, roh, dan asal keilahian manusia. Kita akan menyingkap bagaimana Injil Maria ditemukan kembali di padang pasir Mesir bersama teks-teks Gnostik yang hilang. Mengapa ajarannya berbicara tentang perjalanan batin manusia melampaui nafsu dan keterikatan dunia, dan bagaimana pesan-pesannya menggetarkan, seolah mengajak manusia untuk kembali mengenali cahaya ilahi di dalam dirinya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, luangkan sejenak untuk mendukung perjalanan pengetahuan ini. Tekan subscribe, bagikan episode ini kepada teman-temanmu, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling membuatmu penasaran dari kisah Injil Maria ini. Kita ingin tahu sejauh mana pesan ini bisa sampai, apakah sudah menembus ke kota dan hatimu juga. Karena bisa jadi, kitab yang hilang ini tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu, menunggu hati yang siap untuk memahami kebenaran yang dulu terlalu besar bagi dunia. Inilah awal dari penyingkapan Injil Maria, kisah tentang rahasia kesadaran, cinta ilahi, dan kebangkitan jiwa yang terlupakan. Untuk memahami Injil Maria, kita harus berjalan menembus kabut waktu, kembali ke abad-abad awal setelah wafatnya Isa Al-Masih. Sebuah masa ketika ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan sedang diperdebatkan, dan ketika berbagai kelompok spiritual berusaha menafsirkan kembali makna wahyu dan kesadaran. Di tengah pergolakan itu, muncullah sebuah tradisi yang disebut Gnostik. Kata Gnosis berarti pengetahuan batin, bukan sekadar ilmu, melainkan pengalaman langsung tentang Tuhan di dalam diri manusia. Para pengikutnya percaya bahwa keselamatan bukan diperoleh dari ritual atau lembaga, tetapi dari kesadaran, dari mengenali cahaya ilahi yang tersembunyi di balik lapisan ego dan ketakutan. Di antara naskah-naskah Gnostik itulah, nama Maria muncul, bukan sebagai sosok pendosa yang disalahpahami sejarah, melainkan sebagai murid terpilih, seorang perempuan yang memahami rahasia ajaran sang guru lebih dalam daripada banyak murid laki-laki yang lain. Naskah Injil Maria sendiri ditemukan pada abad ke-19, sebagian besar dalam bentuk fragmen papirus dari Mesir, tertulis dalam bahasa Koptik, bahasa yang berasal dari Yunani kuno. Sebagian besar teksnya hilang. Hanya beberapa halaman yang tersisa. Namun dari potongan yang bertahan, muncul gambaran yang mengejutkan. Injil ini tidak berfokus pada kisah lahiriah atau keajaiban, melainkan pada dialog batin antara Maria dan para murid tentang hakikat jiwa, dosa, dan pembebasan. Di dalamnya, Maria berbicara tentang perjalanan jiwa setelah kematian, tentang lapisan-lapisan kesadaran yang harus dilalui, dan tentang bagaimana manusia sejati harus melampaui kekuatan yang mengikatnya pada dunia materi. Ajarannya tidak menolak Tuhan, tetapi justru mengarahkan manusia untuk mengenali asalnya,
bahwa ruh manusia berasal dari sumber yang suci, dan bahwa pengenalan terhadap asal itu adalah jalan menuju kebangkitan sejati. Konsep ini mengingatkan kita pada pandangan para sufi dan hikmah Islam kuno yang mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam bahasa spiritual yang lebih dalam, Maria seolah mengajarkan bahwa surga dan neraka bukanlah tempat, tetapi kondisi kesadaran. Bahwa dosa bukan sekadar pelanggaran lahiriah, tetapi kealpaan manusia terhadap asal cahaya dirinya sendiri. Namun, ajaran seperti ini berbahaya bagi struktur kekuasaan rohani masa itu. Gagasan bahwa manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara lembaga atau otoritas agama dianggap mengancam. Maka ajaran Gnostik diburu, naskah-naskahnya dibakar, dan Injil Maria perlahan menghilang dari catatan sejarah resmi. Namun, sebagaimana kebenaran sejati tidak pernah benar-benar lenyap, kata-kata Maria tetap bertahan, tersembunyi dalam pasir, menunggu untuk ditemukan kembali oleh mereka yang siap mendengar. Injil ini bukan sekadar catatan kuno. Ia adalah cermin dari perjuangan manusia untuk memahami makna dirinya sendiri. Sebuah upaya untuk menemukan Tuhan bukan di langit, tetapi di dalam kedalaman hati dan kesadaran. Dan mungkin di sanalah letak kekuatan sejatinya, bukan sebagai kitab tandingan, tetapi sebagai pesan lembut dari masa lalu yang mengingatkan kita bahwa rahasia ilahi selalu berdiam di dalam diri manusia itu sendiri. Ketika Injil Maria dibaca dengan hati yang terbuka, ia tidak berbicara tentang agama, kekuasaan, atau hukum dunia. Ia berbicara tentang kesadaran, tentang bagaimana manusia terjerat oleh bayangan dirinya sendiri, dan bagaimana jiwa berjuang untuk pulang kepada sumber cahaya yang sejati. Dalam teks itu, Maria menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki dua lapisan eksistensi, yang lahiriah, tubuh, keinginan, dan ego, dan yang batiniah, ruh yang bersinar dari sumber ilahi. Namun selama manusia hidup dalam kebingungan dan ketakutan, ia menjadi budak dari lapisan terluar itu. Ia melihat dunia, tetapi lupa akan siapa yang melihat. Ia sibuk mencari Tuhan di luar dirinya, sementara cahayanya telah bersemayam di kedalaman hatinya. Maria menggambarkan perjalanan jiwa sebagai sebuah pendakian, melewati 4 kekuatan besar yang menahan manusia di alam bawah kesadaran. Masing-masing kekuatan melambangkan sisi gelap dalam diri, nafsu, kebodohan, kemarahan, dan keinginan untuk berkuasa. Setiap lapisan harus dilewati dengan pengenalan diri, karena hanya dengan memahami bayangan, cahaya bisa ditemukan. Ajaran ini terasa begitu dekat dengan hikmah Islam. Dalam tasawuf, manusia disebut memiliki nafs, suatu lapisan diri yang harus disucikan agar ruh bisa kembali pada fitrahnya. Para sufi berbicara tentang perjalanan menundukkan ego, mengenali bisikan dunia, hingga mencapai keadaan fana, yakni lenyapnya diri dalam kesadaran ilahi. Begitu pula Injil Maria, yang berbicara tentang kebangkitan bukan sebagai peristiwa fisik, tetapi sebagai momen ketika jiwa bangun dari tidur panjangnya, menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan sementara, dan bahwa kebenaran sejati tidak pernah mati. Dalam salah satu bagian naskah yang masih tersisa, Maria berkata kepada para murid, "Jangan biarkan ketakutan memerintah kalian. Kebenaran telah ditanamkan di dalam setiap jiwa. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan melihat anak manusia yang hidup di dalam dirinya." Kata-kata ini terdengar seperti gema dari pesan para nabi dan orang bijak sepanjang masa. Bahwa rahasia ketuhanan bukanlah sesuatu yang harus dicapai, tetapi diingat. Manusia tidak perlu menjadi sesuatu yang baru. Ia hanya perlu mengingat siapa dirinya sebelum dunia menutupi cahayanya. Inilah inti dari ajaran yang disampaikan Maria, bahwa keselamatan sejati bukan datang dari luar, tetapi dari dalam, dan bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah perjalanan menempuh jarak, melainkan perjalanan menembus lapisan-lapisan diri yang menutupi cahaya itu. Mungkin karena itulah Injil Maria dianggap berbahaya, karena ajaran ini membebaskan manusia dari ketakutan yang diciptakan oleh sistem,
dan mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Sebuah kebenaran yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dijual. Kisah ini belum selesai. Masih ada bagian yang lebih dalam, bagian yang membahas makna tersembunyi di balik simbol-simbol tentang kebangkitan jiwa dan bagaimana Injil Maria berbicara dengan bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Ketika bagian terdalam Injil Maria dibaca dengan kesadaran yang jernih, terbuka satu rahasia yang jauh melampaui batas bahasa dan agama, bahwa perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan kembali ke dalam diri. Di dalam teks yang tersisa, Maria berbicara tentang dialog antara jiwa dan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya. Kekuatan itu bukan makhluk gaib di luar sana, melainkan aspek-aspek batin yang menjerat manusia. Rasa takut, kebencian, dan keterikatan terhadap dunia fana. Masing-masing berbicara seolah memiliki suara, menggoda, dan menguji jiwa untuk tetap tertidur dalam ilusi. Namun jiwa, dalam pandangan Maria, memiliki asal yang lebih tinggi. Ia datang dari dunia terang, dan kesanalah ia rindu untuk kembali. Tetapi untuk mencapai asalnya, ia harus melampaui lapisan-lapisan yang mengikatnya di dunia bayangan ini. Maria menggambarkan proses itu seperti kebangkitan batin, bukan kebangkitan jasad dari kubur, tetapi kesadaran yang bangun dari tidur panjang duniawi. Ketika seseorang mengenali dirinya sebagai ruh yang abadi, ia tidak lagi diperintah oleh ketakutan, kehilangan, atau kematian, karena yang sejati dalam dirinya tidak pernah mati. Pandangan ini seolah bergema dengan hikmah para arif dalam Islam. Para sufi sering berbicara tentang mati sebelum mati, yakni keadaan ketika seseorang mematikan egonya, menyaksikan bahwa segala yang fana hanyalah bayangan, dan yang kekal hanyalah wajah ilahi. Ketika ego hancur, yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, cahaya yang menyaksikan segala sesuatu. Injil Maria seolah membawa pesan yang sama, bahwa kebenaran tidak ditemukan melalui pencarian di luar, tetapi melalui penyerahan di dalam. Ketika manusia berhenti mengejar dunia dan mulai mendengarkan suaranya yang paling sunyi, ia akan menemukan pintu menuju sumber segala cahaya. Menariknya, dalam dialog yang tersisa, para murid laki-laki meragukan Maria. Mereka sulit menerima bahwa seorang perempuan mendapat wahyu yang begitu dalam. Namun Maria menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa yang berbicara bukan dirinya, melainkan roh yang hidup di dalamnya. Bahwa kebenaran tidak mengenal jenis kelamin, jabatan, atau gelar, karena cahaya Tuhan menyinari siapapun yang hatinya jernih. Inilah pesan yang paling halus, namun paling dalam dari Injil Maria, bahwa kebijaksanaan sejati tidak dibatasi oleh bentuk, dan bahwa suara kebenaran bisa muncul dari siapa saja yang telah menyucikan hatinya. Maria menjadi simbol bagi kesadaran ilahi yang feminin, lembut, penuh kasih, namun tak tergoyahkan oleh dunia. Bagi sebagian orang, ajaran ini mengingatkan pada sisi batiniah dari penciptaan, di mana rahasia Tuhan tidak hanya hadir dalam kekuatan dan hukum, tetapi juga dalam keheningan dan cinta. Bahwa dalam keseimbangan antara dua sisi, laki-laki dan perempuan, akal dan intuisi, tindakan dan penyerahan, manusia menemukan keseutuhannya kembali. Maka Injil Maria bukan sekadar kitab yang hilang. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah manusia yang telah lama lupa, bahwa di balik tubuh dan nama, ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu bukan milik siapapun, tetapi sumber dari segala yang hidup. Dan mungkin, disinilah letak pesan terdalam Injil Maria, bahwa setiap jiwa memiliki jalan kembali kepada cahaya itu, melalui kesadaran, penyerahan, dan pengenalan diri. Jalan yang sunyi, tetapi pasti, menuju keheningan tempat Tuhan berbicara tanpa suara. Ketika seseorang membaca Injil Maria dengan mata lahir, mungkin ia hanya menemukan potongan teks yang tidak lengkap, fragmen yang robek, kalimat yang terhenti di tengah makna.
Namun bila dibaca dengan mata hati, kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pesan tentang kebangkitan kesadaran manusia. Injil ini bukanlah kitab yang menantang agama, bukan pula ajaran baru yang menggantikan yang lama. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kepada manusia betapa dalam dirinya tersimpan cahaya Tuhan yang sama yang menerangi seluruh semesta. Maria tidak berbicara tentang kekuasaan atau pengaruh. Ia berbicara tentang mengenali diri, tentang perjalanan jiwa untuk pulang kepada asalnya, tentang keberanian untuk menatap ke dalam kegelapan batin agar cahaya sejati dapat muncul. Dalam dunia yang semakin sibuk dan bising, ajaran seperti ini terasa asing karena ia tidak menjanjikan kenikmatan dunia, tidak menawarkan kekuasaan, tidak menjual keajaiban. Ia hanya mengajak manusia untuk diam, mendengarkan keheningan yang ada di dalam dirinya sendiri. Namun disitulah letak kekuatan sejati. Keheningan bukanlah kekosongan. Keheningan adalah rahim tempat segala makna dilahirkan. Ketika manusia mampu berdiam di dalam dirinya, ia mulai mendengar suara yang lebih tua dari segala agama, lebih suci dari segala perdebatan, suara Tuhan yang berbisik dalam kedalaman jiwa. Mungkin itulah sebabnya Injil Maria disembunyikan, bukan karena ia berbahaya, tetapi karena ia terlalu jujur. Ia mengingatkan manusia akan kebebasan rohaninya, bahwa tak ada tembok yang memisahkan jiwa dengan penciptanya, kecuali tembok yang dibangun oleh ketakutan dan kealpaan. Dan kini, setelah berabad-abad terkubur, kata-kata itu kembali ke permukaan. Bukan untuk menantang iman, tetapi untuk mengingatkan bahwa semua jalan yang benar akan selalu mengarah kepada satu sumber yang sama, cahaya yang esa. Maka, jika ada satu hal yang dapat dipetik dari Injil Maria, itu adalah panggilan lembut bagi setiap jiwa untuk mengenali dirinya, menyucikan niatnya, dan menempuh jalan kembali menuju asalnya, tanpa kebencian, tanpa perpecahan, tanpa rasa lebih tinggi dari yang lain. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah bayangan yang sedang berusaha mengenali Sang Cahaya. Dan mungkin, itulah arti sejati dari kebangkitan. Ketika manusia menyadari bahwa yang ia cari selama ini tidak pernah hilang, ia hanya terlupakan. Semoga setiap yang mendengar kisah ini menemukan dirinya di antara baris-baris yang hilang itu. Karena mungkin Injil Maria bukanlah kitab tentang seseorang, melainkan tentang kita semua, jiwa-jiwa yang sedang belajar untuk kembali kepada Tuhan.